Batang Sumpur gadang airnya, sungai menghubungi sumber Joria. Tiap tahun banjir melanda, warga Nagari Jambak semakin risau. Tiap tahun banjir melanda, warga Nagari Jambak semakin risau. Kepedulian BWSS 5 Sumbar CV Bunda rancak kerajanya, rasa takut mulai memudar. Batang Sumpur koko menjaga. Pemirsa Investasi Channel, kembali lagi Investasi Channel hadir dalam program infrastruktur. Kali ini kami telah berada di Kabupaten Pasaman, tepatnya di daerah Batang Sumpur. Saat ini kami akan melihat secara eksklusif, meliput secara eksklusif pembangunan batang air ini. Dan ini adalah salah satu pembangunan yang boleh dikatakan yang menelan angka anggaran 12 miliar rupiah. Dan di sini juga kita akan ngobrol dengan beberapa tokoh masyarakat, apa sih manfaat dan setelah pembangunan Banda Bekal ini yang dibangun oleh Direktur Jenderal Pemerintah yang ada di Kabupaten Pasaman. Mari kita jago bersama, Batang Sumpur rancak rononya, sawah joladang aman tak jago, ekonomi warga berkembang pulau. Baik pemirsa Investasi Channel, kalau tadi kita sudah menelusuri bagaimana pembangunan proyek yang ada di Batang Sumpur ini, dan saat ini kami sudah bersama tokoh masyarakat Bapak Taslim dan kita Dato ya, Pak Dato Taslim. Kita ingin ngobrol lah Pak, apa sih manfaat dari pembangunan Batang Sumpur ini Pak ya, dan kita akan secara manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Pak, selamat siang Pak. Siang. Pak Dato, Pak, kita mau ngobrol Pak. Ini kan pembangunan telah diberlakukan. Bagaimana Pak yang dirasakan oleh masyarakat? Terima kasih banyak Pak. Kami selaku tokoh masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan pemerintah untuk membangun nagari kami. Sebelum ini kami atas nama masyarakat Nagari Jambak, jadi di aliran sungai Batang Sumpur, kami sangat butuh bantuan dari pemerintah dalam normalisasi Batang Sumpur. Yang pertama dapat kami sampaikan, kami Nagari Jambak sering dilanda banjir. Nagari kami sering dilanda banjir dan masyarakat mengalami kerugian tentang materi. Jadi itu selama ini yang kami rasakan oleh masyarakat Jambak. Dengan kegiatan pembangunan di Nagari Jambak, normalisasi Batang Sumpur dilaksanakan oleh PT Bunda, kami sangat bersyukur sekali Pak. Dampak baik untuk terhadap anak cucu dan makan kami di Nagari Jambak. Contohnya kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, walaupun belum selesai pada saat ini, kami telah merasakan manfaatnya bagi kami di masyarakat Nagari Jambak. Salah satu contoh beberapa kebelakangan ini pernah banjir yang sangat besar. Alhamdulillah masyarakat kami tidak terdampak lagi dengan banjir Pak. Itu yang sangat kami rasakan. Jadi Pak, dengan pembangunan ini artinya sudah mampu untuk kalau hujan lebat, hujan deras itu Pak udah bisa sudah tertampung itu Pak. Sudah tertampung Pak ya. Alhamdulillah sudah tertampung. Dengan kemarin telah diuji coba dengan hujan lebat, banjir yang begitu besar, alhamdulillah masyarakat tidak terdampak lagi Pak. Itu salah satu manfaat yang sangat kami rasakan. Artinya sudah tidak rawan banjir tidak lah Pak. Rawan banjir lagi. Alhamdulillah untuk masa yang akan datang, masa depan itu tidak, masyarakat tidak ragu-ragu lagi dengan banjir ada di Nagari Jambak. Alhamdulillah Pak ya. Jadi Pak, ini suatu pembangunan yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan ini sudah mampu mengatasi banjir lah Pak. Mengatasi banjir Pak. Harapannya Pak? Harapan untuk ke depan Pak, kami selaku warga masyarakat Nagari Jambak, ini pembangunan ini sangat luar biasa kami rasakan. Nanti akan bermanfaat bagi masyarakat, terutama di bidang pembangunan, memperluas perkampungan kami di Nagari Jambak. Itu salah satu menampung peluasan kemungkinan masyarakat. Kemudian dengan pembangunan yang luar biasa ini akan meningkat kesejahteraan masyarakat, itu di bidang ekonomi. Contohnya Pak? Contohnya ini kalau kami lihat dengan kegiatan pembangunan ini nanti
ini nagari wisata namanya lagi Pak. Ini akan dijadikan, itu tergantung pimpinan di nagari nanti. Tapi kami lihat ini bisa jadi objek wisata di nagari Jamba. Tinggal lagi kini kami atas nama masyarakat memelihara dan memanfaatkan apa pembangunan dari pemerintah ini. Karena gini Pak, ini begitu indah Pak ya, di bawah kaki bukit, dikelilingi bukit-bukit ini Pak. Ini satu pemandangan yang kalau dikatakan Bapak tadi, kalau ini dibuatkan jadi objek wisata ya sangat luar biasa memang ini. Coba yuk Pak, kita lihat jalan kemari Pak. Yuk kita jalan, kita melihat. Pemirsa Impisga Channel, inilah dia kondisi pembangunan Batang Sumpur yang saat ini dalam pengerjaan yang boleh dikatakan sangat indah. Dikelilingi oleh bukit-bukit dan sawah-sawah, mata memandang pun sangat hijau itu. Iya, boleh dikatakan ini sangat indah Pak, pemandangannya kita lihat. Ayo, pemirsa Impisga Channel, kita melihat yang itu bagaimana di bawah kaki bukit ada sawah-sawah. Yang jadi tidak salah kalau suatu saat ini jadi akan menjadikan objek pariwisata yang ada di Kabupaten Pasaman. Iya Pak. Suatu pemandangan yang cukup menakjubkan ya. Ya coba pemirsa Impisga Channel kita lihat tengok tuh. Ada sawah-sawah, ada bukit, dikelilingi bukit. Pemandangan yang sangat luar biasa saya kira. Dan kalau memang ini benar-benar ini akan jadi ikon pariwisata yang ada di Pasaman ya. Iya Pak. Itulah satu harapan kami atas nama masyarakat. Ini dijadikan objek wisata. Karena untuk di Nagari Jamba, umumnya di Kecamatan Lubuk Sekaping, ikannya ternama ini Pak. Apa itu Pak? Ikan garing nih Pak. Oh iya. Rasanya paling enak nih. Itu yang akan dilestarikan di sini Pak. Sangat enak nih Pak. Jadi itu yang akan kami budidayakan di sini Pak. Setelah dari pembangunan kegiatan yang selesai Pak. Itulah harapan kami selaku masyarakat dan tokoh masyarakat. Bagaimana pembangunan ini berkesinambungan atau berkelanjutan Pak. Itu harapan kami. Luar biasa memang, saya jujur kami dari tim pemirsa Impisga Channel, kami dari tim Impisga Channel memang boleh dikatakan kami takjub dengan apa yang lihat saat ini ya. Begitu indahnya Batang Sumpur ini dibangun. Di bawah di kaki bukit ada pemandangan sawah-sawah. Ya tidak salah kalau suatu saat ini menjadi ikon objek wisata yang ada di Pasaman. Luar biasa, satu pemandangan yang boleh dikatakan ini akan menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Kabupaten Pasaman. Pak, oke lah Pak, terakhir Pak, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat khusus yang ada di Pasaman, khususnya yang ada di Batang Sumpur ya. Batang Sumpur nih Pak. Jadi harapan kami kepada masyarakat, sekali tokoh masyarakat di Nagari Jamba, pertama sekali untuk menjaga kelestarian nagari atau melestarikan ikan dan Batang Sumpur dan memelihara, menjaga dan kelestarian alam kita di Nagari Jamba, khususnya untuk Kabupaten Pasaman. Itulah harapan kami. Dan sekali lagi yang kedua, kami sebagai tokoh masyarakat dengan memperjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kami sebagai tokoh, adalah untuk harapan masyarakat, anak dan cucu kami. Bagaimana ke depan untuk kegiatan pembangunan ini kita sama-sama dijaga, bersama kita jaga. Satu harapan kami di selaku tokoh masyarakat. Saya Impisga Channel, saat ini kami sudah bersama Ibu Camat Lubuk Sekaping. Ibu siapa Bu? Lupa saya. Nina Darmayanti. Ibu Nina Darmayanti. Dan kita Investigasi Channel ingin ngobrol lah dengan pemerintah yang mewakili dari pemerintah setempat. Bagaimanapun peranan pemerintah itu sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Batang Sumpur ini, yang salah satu boleh dikatakan ini satu kalau jadi ini satu objek yang akan menjadikan objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman. Langsung aja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan pada saat ini adalah Ibu Camat. Bu, selamat sore Bu. Selamat sore. Bu, kita ngobrol sedikit lah Bu. Ini kan satu pembangunan ya. Kalau dulu konon kabarnya, ini daerah Batang Sumpur ini kan kalau hujan deras itu selalu mengalami kebanjiran. Betul. Dengan dibangunnya Bu, satu bandar ini yang saat ini, bagaimana Bu tanggapan terhadap pemerintah saat ini? Alhamdulillah, tentunya kami selaku pemerintah kecamatan sangat mendukung, sangat mensupport dan sangat berterima kasih dengan adanya program pembangunan normalisasi Batang Sumpur ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya dibangun ini Nagari Jamba terkadang beberapa kali itu terkena banjir kalau air besar. Jadi kalau dengan adanya normalisasi ini tentu mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi banjir yang tentu akan merugikan masyarakat.
Kemudian bisa kita lihat juga dengan setelah dibangun, ternyata nampak perubahan sangat nyata bagi Nagari Jamba. Terlihat lebih bagus, Indah, ya, Bu, ya. indah. Iya. Sejauh mata memandang nampak sawah semuanya. Alhamdulillah. Dan ini nanti bisa kita kembangkan menjadi potensi wisata, ya, di mana di sini mungkin masyarakat bisa mengembangkan usaha perekonomian, tempat kumpul-kumpul, wisata dan sebagainya. Tentu ini akan berdampak positif bagi nagari dan masyarakat Nagari Jamba tentunya. Bu, kita tahu Pasaman ini kan kalau boleh dikatakan masyarakatnya itu kan sebagian besar dia kan sebagai petani, Bu, ya. Iya. Karena dikenal Pasaman ini masyarakatnya sebagai petani. Ini, Bu, karena kalau kita lihat, Bu, ini normalisasi yang sudah dilakukan begitu panjangnya begitu luas, Iya. apanya, Bu. Artinya efeknya untuk masyarakat setempat khususnya para petani juga menimbulkan efek itu, Bu. Iya, tentu pasti gitu kan. Dengan adanya normalisasi ini, insya Allah masalah pertanian, masalah pengairan tentunya untuk sawah-sawah yang di sekeliling ini kemudian bisa lagi menjadi lebih terjamin, karena kalau sudah ada normalisasi tentu nanti banjir tidak akan mengenai sawah-sawah di Tidak ada sekitar. istilah gagal panen, Bu, ya. Iya, nggak ada lagi. Nanti pas mau panen tiba-tiba banjir, itu kan tentu merugikan masyarakat. Iya. Seperti itu. Bu, ke depannya, Bu, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat? Artinya ini kan salah satu yang harus kita jaga bersama. Iya, benar. Ini karena aset-asetnya Nagari Jamba itu, Bu. Apa Benar. yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat, Bu? Tentunya kepada masyarakat Nagari Jamba tentunya kita harus bersyukur dengan adanya pembangunan ini yang berdampak positif bagi kita semua. Namun pembangunan itu tidak akan bertahan kalau tanpa dukungan kita semua untuk menjaga dan merawatnya. Jadi tolong dipelihara baik-baik, kemudian dibantu juga mungkin dengan penanaman yang kita lakukan pada hari ini, penanaman tanaman-tanam produktif di sekitar normalisasi ini. Semoga ini bisa mempertahankan dan menjaga kualitas normalisasi ini ke depan. Kalau banyak pohon kan dia semakin kuat, Bu, ya. Tentu semakin kuat, semakin indah, dan insya Allah juga produktif bagi masyarakat. Kepedulian BWSS 5 Sumbar CV Bundang rancak karajanyo, rasa takui mulai memudar, batang sumpur koko menjaga, rasa takui mulai Kita akan beringobrol dengan Bapak yang biasa disebut dengan Tauco, dan kita akan mengobrol lah dengan bagaimana dan kapan rampungnya proyek ini yang akan diselesaikan dengan beliau. Kita langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan ini, yaitu adalah Bang Ucok. Bang, selamat sore, Bang. Oke, Bang, kita ngobrol santai dulu, Bang. Kita juga udah ngobrol dengan beberapa tokoh masyarakat, dengan beberapa elemen lah, dengan Pak Ibu Camat gitu. Bang, ini kalau boleh kita tahu, Bang, ini kan proyek ini kan sudah dikerjakan, Bang. Kira-kira, Bang, rampungnya ini kapan, Bang? Kita targetkan rampung sekitar tanggal 27 Desember. 27 Desember. Ya. Artinya nih, Bang, ini kan pengerjaan yang sudah boleh dikatakan sudah hampir mendekatin selesai lagi, Bang. Ya. Apa yang akan dilakukan langkah-langkah yang konkret sekarang secepatnya itu, Bang? Ya, kita sebenarnya udah menambah kelompok kerja dan dengan alat yang memadai. Insya Allah kita yakin 27 Desember proyek udah bisa diserah terimakan. Diserah terimakan, Bang. Ya. Bang, ini satu lagi, Bang. Saat ini kan pembangunan ini, Bang, boleh dikatakan berapa meter ini, Bang? Pembangunannya? Panjang sekitar 1,4. 1,4? Ya. Lebar, Bang? Lebar 22 meter bentangan sungai. Bentangan sungai, Bang. Artinya Sisi kanan tuh panjangnya sekitar 750 meter. 750 meter, Bang. Tambah sisi kanan sekitar 650, Bang. Kira-kira Bang, kalau ini kan sudah Bang dibuat ini kan normalisasi gini, Bang.
selama ini Bang ada kendala dari masyarakat Bang? Atau gitu Bang? Alhamdulillah sampai sekarang kendala masyarakat tidak ada. Kooperatif Bang ya? Kooperatif Ya. Bang ya? Cuma kemarin ada kendala masalah pembebasan lokasi. Alhamdulillah Pemda Pasaman dapat menyelesaikan secepatnya. Cepat Bang ya? Ya. Artinya masyarakat berarti kan mendukung ini ya? Ya, masyarakat mendukung. Tidak ada terjadi apalah, karena kan rata-rata Bang kalau pembangunan itu kan terkadang kan masyarakat itu ya ada yang pro ada yang kontra gitu Ya. Bang. Sejauh ini Bang gimana Bang? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang pro kontra. Ya, Masyarakat mendukung sepenuhnya Jadi pembangunan proyek pengembangan jembatan Sumpur ini. pembangunan Batang Sumpur ini sangat didukung oleh masyarakat setempat. Iya. Bang. Nah, karena di sini kan sering banjir sekali setahun. Ya, ternyata air itu naik sampai ke jalan. Ini sangat luar biasa Bang. Ini kan satu pemandangan cukup indah Bang ya. Di bawah bukit, di sebelah kanan, di sebelah kirinya begitu banyak sawah gitu Bang. Ya. Kira-kira lah di Bang. Kalau apanya dampaknya ke para efek masyarakatnya gimana dia? Sangat bagus. Karena kan dengan ada proyek pengembangan banjir ini kan masyarakat kan lebih nyaman. Ya. Oh gitu Bang ya. Jadi tidak ada istilah gagal panen lagi itu Bang. Nggak ada kata panen lagi. Iya. Jadi karena kalau hujan Bang, karena kita dengar bahwasannya Sumpur ini rawan kalau hujan sedikit aja Ya, kalau rawan hujan tuh ya, banjir banjir, gitu. Gitu Bang. Tapi dengan sekarang ini sebesar apapun air belum ada yang naik lagi. Nggak ada Bang. Udah Bang ini udah teruji Bang. Udah ada teruji. Udah teruji Bang. Udah berapa kali banjir? Oh. Alhamdulillah Artinya mampu menampung menampung air curahan hujan yang Ya. cukup deras Ya. ataupun tinggi gitu Bang. Oh gitu Bang. Oke lah Bang Cok, apa yang bisa disampaikan Bang Cok kepada masyarakat sebagai Abang sebagai project manager tentang proyek ini, apa yang bisa sampaikan terhadap masyarakat agar kiranya ini salah satu proyek yang bisa dijaga bersama untuk kedepannya. Silakan Bang Cok. ya, kita terima kasih kepada masyarakat Jambak yang lah mendukung kita ya sepenuhnya agar pelaksanaan proyek ini berjalan dengan lancar. Begitu juga Pemda Pasaman sangat kooperatif dalam mereka pembebasan lokasi. Ya, harapan kita juga mari kita jaga proyek ini agar bermanfaat untuk ke depan. Baik. Itu Bang. Ya. Oke Bang, terima kasih Bang Cok atas kesempatan waktunya ngobrol kita di investigasi tentang proyek ini. Saat ini kami sudah bersama Bapak Satriawan, Bapak PTK BWS Provinsi Sumatera Barat, BWS 5 Provinsi Sumatera Barat, dan kita ingin ngobrol lah dengan beliau sejauh mana proyek ini mampu memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat setempat. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore ini. Beliau adalah Bapak Satria. Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Ya, kita... Oh ya Ibu Saker, terima kasih Bu. Kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu lah di Investigasi Channel. Pak, ini kan pembangunan normalisasi sungai ini kan sudah berjalan Pak. Artinya Pak, sejauh ini Pak yang dilakukan BWS 5 terhadap pembangunan ini bagaimana Pak untuk kedepannya Pak? Mungkin kita luruskan dulu ya. Artinya bukan normalisasi. Apa itu Pak? Kita pembangunan pengendalian banjir. Oh iya benar-benar Pak. Beda nanti persepsinya kalau normalisasi itu pekerjaan yang sudah ada kita normalisasi. Benar ya, oke siap-siap. Karena ini pengendalian banjir Batang Sumpur di Kabupaten Pasaman. Saya yang. Jadi kenapa kita pilih Nagari Jambak? Sebetulnya dari awal target Sumpur itu kan 20 kilo. Karena keterbatasan anggaran, pemerintah pusat itu menganggarkan ya per tahun. Jadi untuk tahun ini kita dapat cuma 800 meter. 800 meter Pak. Itu harapan kita ke depan, ini akan berlanjut terus karena penanggulangan banjir ini tidak hanya Nagari Jambak. Nah, itu. Dari 20 kilo yang kita targetkan itu harusnya tiap tahun itu dapat tiap tahun untuk mengambil dari segi manfaat. Untuk saat ini kenapa kita pilih Nagari Jambak? Karena yang paling terdampak itu ya Nagari Jambak. Kita kan bisa lihat sendiri permukiman dan perkampungan masyarakat itu memang di pinggir sungai Batang Sumpur. Nah, kalau Batang Sumpur ini sebetulnya dari awal itu sudah mulai dikerjakan oleh Dinas PSDA provinsi. Nah, kita secara kolaborasi, kalaupun ini wilayah sungai masuk dari Orde 2 Rokan, itu memang kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang ditangani oleh Balai sebagai perwakilan di Sumatera Barat. Itulah kalau dampak positifnya mungkin tadi sudah kita dengar sama-sama dari tokoh masyarakat. Itu kita bisa dengar apa yang selama ini mereka rasakan. Setiap musim hujan, apalagi di akhir-akhir tahun, ya timbul kecemasan. Dengan adanya kita pembangunan, kalaupun cuma dapat 800 meter, ya alhamdulillah dalam pelaksanaan sudah terbukti
Hampir tiap bulan banjir. Hampir tiap bulan banjir, ya kita tidak nampak hasilnya, tidak pernah genangan sampai di pemukiman masyarakat. Mungkin itu dari segi dampak yang dapat kita tanggulangi saat ini. Pak, kalau kami juga boleh tahu Pak, kira-kira Pak di Pasaman ini kan banyak seperti ini Pak, benda sungai-sungai seperti ini Pak. Kira-kira apa cuma hanya di Batang Limpur aja ya Pak, Sumpur aja yang di daerah-daerah yang di Kenagaran lain nggak terjadi seperti ini Pak? Ada banyak. Untuk daerah Pasaman itu banyak sungai-sungai yang perlu ditangani. Tapi itu ada sebagian kewenangan kabupaten, iya. Provinsi ya. Itu kalaupun Sumpur ini masuk di Orde 2 yang saya sampaikan tadi, makanya itu masuk di kewenangan balai Orde 2. Dan itu pun nanti ada juga Orde 3, Orde 4 dari Sumpur itu pun masih bisa juga kita tangani. Sebetulnya banyak yang mau kita tangani, tapi dengan keterbatasan anggaran. Tiap tahun kita usulkan Pak ya. Jadi kendalanya apa Pak ya? Anggaran itu juga Pak ya? Anggaran Pak ya. Kalau kesediaan atau kesanggupan dari pemerintah daerah, kita minta untuk pembebasan lahan, tanggung jawab pemerintah daerah. Pak, ini kan dananya dari nasional nih Pak? Iya, APBN Pak ya? Masuk dana APBN nih Pak ya? Iya. Jadi boleh katakan ini dana pembangunan sungai itu untuk normal pengendalian banjir ini dari nasional Pak ya? Anggarannya dari pusat Bu ya? Bukan daerah Pak ya? Iya. Tapi daerah membantu untuk pembebasan Pembebasan lahan Pak? Kerjasama lah antara daerah dan pusat. Sejauh ini Pak, bagaimana Pak? Artinya masyarakat kooperatif Pak dengan hal ini? Sangat kooperatif. Kita mulai dari awal, saya didukung masyarakat lah. Jadi apapun kegiatan kita tanpa didukung masyarakat, ya bisa melaksanakan sesuai dengan itu. Nah, kemarin memang agak terkendala sedikit dengan keterlambatan di Pemda sebetulnya untuk pembebasan. Ya kita paham dengan Pemda itu kan di awal anggaran beda dengan APBN. Januari kita sudah tersedia anggaran. Kalau di Pemda itu bisa di pertengahan anggaran. Itu aja agak terkendala kemarin. Kalau target awal kita kan November sudah 100%. 100% Pak ya? Tapi terkendala sedikit di pembebasan lahan dan juga cuaca di akhir-akhir tahun anggaran memang cuaca sangat ekstrim. Iya. Yang namanya kerja sungai sebetulnya nggak jadi alasan. Memang namanya itu dengan pengendalian banjir Pak. Pak, sejauh ini sudah teruji apa belum Pak? Artinya pembangunan ini sudah teruji apa belum? Artinya gini, kalau hujan deras, hujan lebat ini memang sudah teruji lah dia, gitu gimana Pak? Sudah Pak? Saya bilang tadi dari awal, ini hampir tiap bulan. Ini malah bukan tiap bulan lagi, 2 minggu sekali banjir. Nah, jadi kita ya bukan bersyukur, tapi dengan adanya banjir, kita sudah teruji. Itu yang saya maksud gitu. Sudah teruji dari segi limpasan maupun dari segi konstruksi, alhamdulillah. Sudah teruji gitu Pak ya. Nggak langsung udah diuji coba. Artinya secara materialnya pun sudah kuat dia Pak ya. Standar lah dia Pak ya untuk menanggulangi banjir ya Pak ya. Desain yang ada. Desainnya. Sejauh ini ya bisa kita lihat sendiri. Dan masyarakat di sini pun sudah sangat bersyukur. Kita nggak was-was lagi, apalagi kalau sekarang musim hujan, nah kita udah aman lah. Iya. Berapa meter nih Pak? Panjangnya tadi 800. 800, lebar Pak? Kalau lebar 32 meter. 32 meter Pak, 30 meter ya. Artinya sudah memadai lah tuh Pak? Iya, itu dari desain kita itu dari sungai aslinya itu cuma 22 meter. Oh iya. Jadi udah didesain sedemikian rupa lah Pak ya? Itu sudah memperhitungkan tampungan banjirnya. Iya. Kira-kira Pak, rampungnya kapan nih Pak? Kira-kira Pak? Kalau rampungnya kita target di tanggal 30 Desember. 30 Desember? Iya, 30 Desember. Artinya masih dalam 2021 ini harus selesai Pak? Harus. Kontrak kita ini pun sebetulnya sudah diperpanjang. Kemarin ada sedikit keterlambatan di pembebasan. Awalnya di tanggal 18 Desember. Kita perpanjang sampai 30 Desember. Untuk jaga-jaga ini ya safety. Kalau progres kita sekarang kan sudah hampir 80%. Progresnya 80% Pak ya. Belum tertangani sekarang tinggal 130 meter lagi. Iya. Nah, itu aja. Artinya Pak, kalau pekerja rata-rata dari mana Pak pekerjanya? Kita ada yang dari Penang. Kemarin ada juga yang dari Solo. Sebagian kawan dari sini. Iya. Kota daerah lah Pak ya.
Nah ini Pak, ini kan begitu cantik Pak, begitu indah Pak. Ada nggak IRT-nya ya, kita Bapak juga bisa mengharapkan kepada masyarakat agar kiranya ini bisa dijaga. Artinya tidak menutup kemungkinan Pak jadi objek wisata, karena kita lihat tadi Pak, ini memang indah gitu Pak, dikelilingi bukit-bukit, ada sawah-sawah gitu, gimana tuh Pak? Jadi sekarang kan mindsetnya sudah beda. Kalau dulu mungkin TU cuma bangun, kalau pengendalian banjir, aman dari banjir sudah. Sekarang sudah ada tepat guna lah. Iya tepat benar. Manfaat. Begitu kita bangun konstruksinya, ada manfaat lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya. Dengan adanya seperti ini, tanpa kita suruh, tanpa kita undang, ini akan jadi objek wisata. Iya benar. Kemarin juga, apalagi Bu Camat sangat kooperatif, kan sudah disempat ketemu juga Bu Camat, Wali Nagari dan kampung-kampung tadi. Jadi tambahan apa sendiri nanti jadi income sendiri. Income sendiri Pak ya. Artinya pemerintah setempat khusus Kabupaten Pasaman ini ingin mempromosikan, tidak apanya salahnya mempromosikan Pak ya. Untuk daerah apa nih tentang sungai ini. Karena kita lihat kalau di Jakarta itu Pak, Kaliwung itu kan sekarang jadi indah gitu. 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 Kita sangat berharap jangan cuma sekedar dapat ada banjirnya, lain yang dirasakan oleh masyarakat. Iya, benar. Ikut menunjang kerjaan kita. Bupatinya ya kemarin sudah support. Ini ada satu tradisi lah di sini. Sungai ini ada ikan yang namanya ikan garing. Nah itu nanti akan diadakan semacam festival. Begitu selesai nanti, ini kalau di sini kan ada namanya ikan larangan. Iya benar. Nanti akan jadi objek wisata sendiri. Itu sudah ada pencanangan dari bupati. Kita sangat berharap seperti apalagi itu merupakan kearifan lokal. Benar. Itu kita selaku pelaksana ya, diberi amanah oleh pemerintah pusat untuk mengelola anggaran. Sangat berharap itu menjadi jadi manfaat tersendiri nanti. Jangan cuma selesai kita bangun kita tinggal. Artinya benar-benar harus dirawat lah Pak ya, dijaga, dirawat gitu Pak ya. Karena kalau Bapak ini setelah pengerjaannya kan tentu selesai. Tentu kalau masyarakatnya ini yang kita butuh harapkan gitu ya kan. Kontrak kami juga sama Bu Satir ini cuma sampai Desember. Selesai belum tentu di sini lagi. Iya. Oke, sekarang saya Bu Sakra, Bu. Gimana Bu kalau melihat pandangan saat ini? Udah Pak, nggak apa-apa, pakai aja. Kalau melihat saat ini Bu, yang dibangun ini begitu sangat luar biasa nih Bu. Artinya capaian ya boleh dikatakan ini suatu pembangunan yang sangat luar biasa lah, untuk sekali bisa disulap nanti bisa jadi objek wisata, ditanam di pohon-pohon. Gimana Bu? Ya, alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Pak Sat. Ya, sebenarnya awalnya kita karena keterlambatan awal pekerjaan sempat ada rasa was-was juga karena kita bekerja di akhir tahun itu menghadapi musim hujan. Tapi alhamdulillah berkat support dari pemerintah daerah, masyarakat setempat dan itikat baik juga dari penyedia jasa yang komit untuk melaksanakan pekerjaan ini sampai tuntas. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama sudah melihat 2 minggu yang lalu saya dari sini, hampir sekali 2 minggu kita memonef. Dan sudah kelihatan kemajuan yang sangat signifikan yang sampai hari ini disampaikan oleh Pak Sat, progres sudah hampir 80%. Jadi kita ya optimis mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa selesai dan ada nilai tambah buat masyarakat setempat tadi. Maka kita juga tadi melakukan penanaman pohon dengan tujuan untuk adalah kenang-kenangan yang kita tinggalkan untuk masyarakat di sini. Selain orang menikmati orang aman dari banjir, tapi juga ada nilai tambah menjadi objek wisata dan bisa juga sini jadi ada buah-buahan yang khas ya. Kita lihat di sepanjang sungai ini banyak manggis, mungkin sini cocok manggis. Cuma tadi saya sampaikan karena ini Nagari Jamba, kenapa nggak ditanam juga jamba? Nah, jadi mungkin nanti itu bisa jadi penambah inilah nilai menjadi nilai tambah untuk masyarakat untuk datang ke sini. Pak Sat tadi juga sampaikan, sebenarnya nanti kita ada rencana juga membuat nomenklatur ya, nomenklatur untuk Batang Sumpur. Biasanya kan orang suka berfoto-foto sambil menikmati. Nanti nanti mungkin Pak Sat bisa nanti setelah pekerjaan selesai, nanti kita lihatlah sama-sama nanti. Mohon doanya Pak, semoga yang kita rencanakan ya tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran dan tepat manfaatnya. Mungkin itu Pak. Baik Pak Investigasi, ini salah satu pembangunan yang sangat luar biasa. Artinya begitu indah. Sebenarnya ini bapak-bapak ini fokus di pembangunan tentang
bagaimana penanggulangan banjir yang ada di Nagarian Lumpur. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, ini satu pesona yang sangat indah untuk dijadikan objek pariwisata, khususnya yang ada di Kabupaten Pasaman, dan pemerintah setempat juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan Bandar Kali ini, sungai ini akan menjadikan satu objek wisata di publik Sumatera Barat. Baik, sekali lagi saya ke Pak Satriawan. Pak, apa sih Pak yang bisa disampaikan ke publik, Pak, yang bisa harapan Bapak ke publik agar kiranya ini salah satu momentum yang dibuat oleh Bapak dan rekan-rekan begitu bekerja ekstra keras untuk menyempurnakan agar Kenagarian di Simpur ini tidak mengalami kebanjiran. Apa yang bisa disampaikan ke publik? Silakan Pak. Kalau harapan kita ya selaku pelaksana ini memang sebetulnya tidak harapan saja ya, karena ini amanah ya, amanah dan ini tugas. Tapi di balik tugas itu kita punya harapan tersendiri. Ini sangat kita harapkan, apalagi dengan adanya pembangunan yang seperti ini, kan dana dari pusat itu tidak gampang dapat. Benar. Ini sangat susah untuk mengusulkan anggaran. Kesempatan ini tidak datang 2 kali, karena daerah kabupaten kota lain juga sangat berharap yang sama. Nah, harapan kita ke depan dengan adanya pembangunan ini sama-sama dimanfaatkan, dijaga. Pemerintah kabupaten juga punya andil di sini untuk menjaga supaya kondisinya lebih baik ke depannya. Apalagi masyarakat selaku pengguna ya, pemanfaat, itu harus kita tuntut ia merasa memiliki. Ini kita bangun, kita tinggal. Jangan nanti, oh ini bangunan ini balai yang bangun, balai yang punya tanggung jawab. Betul tanggung jawabnya balai. Nanti setelah selesai pun ada OP-nya. Setelah selesai masih tanggung jawab kita di balai, tapi itu nanti di PPKOP, operasi pemeliharaan. Namun kita berharap ke masyarakat yang ada di sekitar, ya jagalah ini menjadi milik masyarakat, karena dia yang pemanfaatnya. Kita cuma pelaksana ya, pengguna ya masyarakat. Silakan dikelola dan dijaga. Ambil nilai manfaat lebih dari apa yang kita bangun. Kalau cuma bangun pengendalian banjir sudah selesai. Sudah selesai. Benar. Untuk kedepannya apa yang bisa kita manfaatkan? Apa nilai tambah ya masyarakat lah yang tahu. Itu harapan kita ke depan. Jadi kita sangat berharap setiap bangunan atau infrastruktur yang kita bangun, masyarakat lah yang harus menjaga, karena dia yang pemilik. Pemanfaat lah. Kalau pemilik mungkin pemerintah, tapi kalau pemanfaat masyarakat. Itu mungkin harapan kita. Karena bersentuhan dengan masyarakat langsung. Bersentuhan dengan masyarakat. Artinya untuk mandi-mandi pun enggak masalah. Silakan. Untuk mandi-mandi. Kalau gitu dari awal karena mungkin airnya jernih. Dari kalau kita lihat dari foto nolnya, itu 0%-nya mungkin kalau sore mungkin sudah takut kita turun mandi ke situ. Dengan kondisi seperti ini, malam pun kita sudah nggak apa-apa. Iya benar. Karena terang bersih. Sudah terang bersih dan itu yang kita harapkan. Harapan saya ke depan cuma itu. Jadi kita sama, termasuk tadi cerita kita sama sambil jalan sama Bu Saker, kita tinggal seperti ini ya, harapan kita cuman ya masyarakat bersyukur dengan ada yang kita bangun bisa dimanfaatkan lebih optimal. Itu mungkin harapan. Itu Pak ya. Kalau Bu Saker apalah Bu yang bisa Ibu sampaikan Bu kepada masyarakat agar kiranya ini betul-betul dijaga, agar kiranya jangan setelah diselesaikan pembangunan oleh penanggung jawab dan pelaksana ini tidak dirawat dan tidak dijaga. Silakan Bu. Ya, benar Pak. Jadi harapan kami ke depan di saat pembangunan itu kan kita tidak gampang ya untuk mendapatkan anggaran ini. Tentu harapan kami setelah ini selesai nantinya kami harapkan masyarakat yang ada di sekitar sepanjang sungai ini yang menjaga bangunan yang sudah kita bangun, artinya jangan dicoret-coret lah. Nanti kadang-kadang kan anak-anak muda sekarang ekspresif ya, dia bisa menulis macam-macam sehingga nanti keindahannya jadi malah merusak. Dan juga mungkin yang namanya bangunan itu ya jangan nanti main pukul-pukul atau memasang-masang bangunan di atas sepadan sungai itu malah nanti merusak bangunan. Jadi harapan kami itu, dan juga karena sungai kita ini syukurnya di sini rumah berhadapan dengan sungai ya. Jadi kita harapkan jangan ada yang membuang sampah lah ke sungai, dijaga kebersihannya, kelestariannya, supaya ikan yang ada di sini yang khas ya, ikan garing tetap berkembang, dan mungkin rencana nanti ada festival ikan garing yang mudah-mudahan terwujud ke depan di Batang Sumpur ini. Mungkin itu Pak. Ya Bu, terima kasih Bu Sakeran, Pak Satriawan, terima kasih Pak. Seperti itu.